Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Cerita Kita. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sekarang saya akan melanjutkan cerita Battle Through the Heaven. Selamat mendengarkan. Bab 33 Bukti. Menyaksikan penantang cepat. Klan yang tidak berkualifikasi lainnya menghela nafas penyesalan. Sepertinya mereka semua iri pada pemuda yang tegap di depan Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia memeriksa pemuda itu. Meskipun dia tidak tahu semua klan di klan, dia memiliki kesan yang cukup tentang pria muda di depannya. Jika ingatannya melayaninya, pemuda itu dipanggil Xiao Ke dan merupakan pendukung dari Penatua pertama. Biasanya, dia akan mengikuti di belakang Xiao Ning seperti antek kecil dan ketika Xiao Yan jatuh dari jenius, Xiao Ke tidak pernah menunjukkan kebaikan kepadanya dan malah menginjak-injak martabat Xiao Yan. Mengingat kenangan lama, mulut Xiao Yan melengkung ke sudut yang berbahaya. Beralih untuk melihat Sun Er yang tersenyum, Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk, berkata, "Baiklah, aku terima." Melihat betapa mudahnya jawaban Xiao Yan, alis Xiao Ke berkedut dan rasa takut menyelimutinya. Drilly menelan ludah, mulai menyesali kecerobohannya. Meskipun dia agak menyesal, Xiao Ke tidak bisa mundur dan harus melanjutkan. Tidak mungkin. Menaikkan 4 Duan Qi dalam 1 tahun adalah tidak mungkin. Orang ini pasti menggunakan beberapa metode untuk menipu semua orang. Saya pasti bisa mengalahkannya. Setelah membujuk dirinya sendiri tanpa berkata-kata, Xiao Ke tersenyum. Kalau begitu aku akan melihat seberapa kuat Xiao Yan Biaodi. Xiao Yan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Berdiri. Dia berjalan ke tengah lapangan pelatihan dan memberi isyarat agar Xiao Ke mengikutinya. Menyaksikan Xiao Yan yang tenang, jantung Xiao Ke berdetak kencang dan dia tidak lagi merasa begitu yakin. Sambil tersenyum paksa, dia berjalan dengan langkah kaku ke ladang. Dengan 2 orang di lapangan, bahkan tatapan penghitungan dari orang-orang yang tidak lulus dengan cepat pindah kedua di lapangan. Di platform atas, Xiao Zhan mengambil sapu tangan yang dibawa kepadanya dan membersihkan tangannya dari teh residu sambil dengan penuh perhatian menatap lapangan latihan dengan perasaan tegang di matanya. Sejujurnya, tidak hanya generasi muda yang meragukan pencapaian Xiao Yan, Xiao Zhan sendiri juga tidak bisa mempercayainya. Ini bukan karena kurangnya kepercayaan pada Xiao Yan melainkan karena betapa mustahilnya suatu prestasi untuk menaikkan 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun. Itu tidak manusiawi. Bahkan Xiao Yan 4 tahun lalu tidak bisa berharap untuk mencapainya. Karena betapa luar biasanya pencapaian itu, tidak ada yang bisa percaya apa yang mereka katakan. Tapi tidak peduli apakah itu palsu atau nyata. Tidak peduli apakah yang lain percaya atau tidak. Begitu Xiao Yan bertarung, kekuatannya yang sebenarnya akan terungkap. Pada saat itu, semua orang akan memiliki pikiran mereka dikonfirmasi atau ditolak. Selain Xiao Zhan, napas ketiga tetua semakin intensif saat tangan mereka mencengkeram bekas tangan yang dalam di kursi masing-masing dan mata mereka yang berantakan menatap lapangan latihan. Di bidang pelatihan batu hijau, visi semua orang terpaku pada keduanya dalam bidang pelatihan. Setelah Xiao Yan bertarung dengan Xiao Ke, semuanya akan jelas. Ini benar-benar palsu. Di tepi lapangan pelatihan, Xiao Ning menjilat bibirnya yang kering dan berbisik dengan marah. Itu harus palsukan. Di antara kerumunan, Xiao Mei menggigit bibirnya. Dia tidak bisa percaya bahwa pria muda yang telah lumpuh 3 tahun akan memiliki prestasi yang mengerikan. Di bawah tatapan demi tatapan, Xiao Yan dan Xiao Ke di bidang pelatihan sudah menyelesaikan gerakan ritual ala kadarnya dan akan bertarung. Kedua tangan Xiao Ke dimiringkan ke atas saat cahaya Douqi mulai berputar-putar di sekitar tangannya. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Ke menginjak berat di tanah dan mulai ram menuju Xiao Yan. Perkelahian tingkat rendah tidak memiliki gerakan kompleks dan terdiri dari serangan paling sederhana. Tangan gunung memecah. Dengan cepat mendekati Xiao Yan,
Tangan kanan Xiao Ke dengan cepat mengumpulkan Doki saat menyapu ke dada Xiao Yan. Splitting Mountain Hand. Teknik Huang Do Tengah yang hanya tersedia untuk anggota klan 5 Duan Qi dan lebih tinggi. Dengan hembusan yang datang, rambut yang tertinggal di wajah Xiao Yan menghilang saat sepasang mata gelap terungkap. Berkedip, Xiao Yan menyipitkan matanya memperhatikan tangan yang semakin dekat. Ketika tangan akhirnya mencapai bahu Xiao Yan dengan lancar mengambil langkah ke kiri. Dengan pelatihan tubuh selama setahun, reaksi Xiao Yan sangat cepat. Dengan hanya satu langkah, Xiao Yan menghindari serangan Xiao Ke. Pada saat yang sama, Xiao Yan dengan ringan memutar tubuhnya ketika tangannya merengkuh lengan Xiao Ke dan pergi ke bahu Xiao Ke seolah dia sedang mengambil daun dari pohon. Shutter Rock Hand. Shutter Rock Hand. Teknik level-level Huang yang rendah yang hanya membutuhkan 3 Duan Qi untuk belajar. Peng. Sebuah suara tumpul terjadi ketika tangan Xiao Yan mendarat dengan kuat di bahu Xiao Ke, menyebabkan wajah merah Xiao Ke yang pucat-pucat. Dengan geraman rendah, dia perlahan-lahan menyebar mundur sebelum akhirnya kehilangan kekuatan di kakinya dan jatuh ke tanah seperti kura-kura. Seluruh bidang itu sunyi. Kekalahan Xiao Ke membuktikan banyak hal. Mengalahkan lawannya dalam satu serangan, Xiao Yan menggelengkan kepalanya bosan. Lawan semacam ini bahkan bukan tantangan bagi Xiao Yan. Tidak menyebutkan Octane Blast, Xiao Yan bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Tentu saja, bertentangan dengan perasaan bosan Xiao Yan, semua orang di dalam lapangan terkejut. Banyak dari mereka perlahan menutup mata mereka karena Xiao Yan harus setidaknya 7 Duan Qi untuk dengan mudah mengalahkan Xiao Ke yang merupakan 6 Duan Qi. Berpikir tentang itu, kinerja mengerikan Xiao Yan sebelumnya terbukti. Benar. Untuk meningkatkan 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun, hasilnya adalah keajaiban dalam keajaiban. Di platform tinggi, Xiao Zhan menghela nafas dalam saat berat terangkat dari hatinya. Itu benar, 7 Duan Qi. Menyaksikan Xiao Ke yang dikalahkan, tangan kecil Xiao Mei menutupi bibir merahnya saat dia tidak bisa menahan nafas. Bab 34 membalik. Menyaksikan pemuda berpakaian hitam dengan tangan di belakang, seluruh bidang menjadi sunyi lagi. Di platform atas, senyum Xiao Zhan perlahan melebar sebelum akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa. Mendengar tawa ceria dari Xiao Zhan, ketiga tetua itu saling memandang dan menghela nafas. Namun, mereka tidak mencoba melakukan hal lain terhadap Xiao Yan. Potensi yang ditampilkan oleh Xiao Yan memberi mereka rasa kekalahan. 4 Duan Qi dalam 1 tahun adalah sesuatu yang akan membuat siapapun terkejut. Putra dan cucu mereka tidak akan berharap untuk memiliki kecepatan itu. Dengan hati yang ringan, Xiao Zhan bertepuk tangan saat mengumumkan, Xiao Ke ZR telah hilang. Semoga Anda akan terus berlatih keras. TL. ZR adalah keponakan dalam bahasa Cina. Di bidang pelatihan, wajah Xiao Ke yang pucat mendengar pengumuman itu dan menjatuhkan kepalanya dengan kecewa. Melihat pria muda berpakaian hitam tidak jauh darinya, dia ingat tentang bagaimana dia telah menghina orang itu, memanggilnya lumpuh, hanya setahun yang lalu. Sekarang 1 tahun kemudian, cacat itu cukup dekat dengan bagian atas klan dan jauh di atasnya. Perbedaan ekstrim ini membuat Xiao Ke mengingat kata-kata yang didengarnya di aula hanya beberapa bulan sebelumnya. 30 tahun timur, 30 tahun barat. Jangan berani-berani menggertakku karena aku miskin sekarang. Menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, Xiao Ke bangkit dengan susah payah. Sedikit membungkuk pada Xiao Yan. Suara Xiao Ke telah kehilangan semua kesombongannya dari sebelumnya. Xiao Yan Biaodi, Anda menang. Selamat atas pemulihan Anda. Mengangguk. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu bidang pelatihan dan orang-orang yang bertemu dengan murid-muridnya yang gelap semua memalingkan pandangan mereka dengan gugup dan gelisah. Tatapannya berhenti pada Xiao Mei yang sedang menatapnya. Xiao Yan memutar wajahnya untuk menghadapi klan yang tidak lulus dan bertanya sambil tersenyum, apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Menonton Xiao Yan,
Klan yang ingin menantang Xiao Yan sebelum Xiao Ke naik semua menutup mulut mereka dan menatap langit seolah-olah kata-kata Xiao Yan tidak ada hubungannya dengan mereka. Tak satu pun dari mereka akan naik dan menjadi penantang kedua. Menyaksikan tindakan kekanak-kanakan yang pura-pura bodoh, Xiao Yan dengan ringan mengangkat bahu dan berjalan kembali. Melihat Xiao Yan duduk di sampingnya, Sun Er tersenyum sambil memeriksa lapangan. Mengambil sehelai rambutnya dan memutarnya. Dia berbisik, Xiao Yan GG, 3 tahun lalu, mereka melihatmu seperti ini. 3 tahun yang lalu, aku akan senang dengan tatapan hormat dan takut mereka tetapi hari ini, aku tidak merasakan apa-apa. Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tertawa. Lalu Xiao Yan GG telah matang. Sun Er main-main mengedipkan matanya. Tidak lebih dewasa darimu. Kadang aku merasa seolah ada 1000 tahun monster bersembunyi di dalam dirimu. Dipanggil matang oleh seorang gadis, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Dengan hati-hati menggosok kepala Sun Er, dia tersenyum. Mendengar itu, Sun Er memberi Xiao Yan mata jahat dan wajahnya yang lembut menunjukkan ekspresi teguran. Tidak peduli seberapa riangnya seorang gadis, tidak ada yang suka disebut monster tua. Ekspresi teguran Sun Er begitu cantik sehingga menarik perhatian para pria muda di sekitarnya dan bahkan tatapan beberapa gadis. Bocah itu terlalu sombong. Xiao Ning, seperti yang lain, juga tertarik pada ekspresi Sun Er tentang teguran tetapi melihat obrolan intim antara Sun Er dan Xiao Yan, api iri membakar di dalam dirinya. Kecemburuannya menutupi alasannya saat dia berpikir bahwa hanya dia yang bisa menandingi Sun Er dalam seluruh klan tetapi berpikir kembali. Dia menyadari bahwa tidak peduli apa yang dia lakukan, Sun Er jarang tersenyum. Di sisi lain, Xiao Yan, yang merupakan orang cacat, selalu bisa membuat Sun Er tertawa. Perbedaan di antara mereka membuat Xiao Ning menggertakkan giginya karena marah. Berat. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini tetapi ketika upacara kedatangan zaman datang, aku akan membuatmu mencari gigimu yang jatuh di depan Sun Er. Mengepalkan tangannya menjadi bugar, Xiao Ning menatap dingin ke Xiao Yan yang bersila. Meskipun Xiao Ning juga terkejut dengan kecepatan latihan Xiao Yan dalam setahun terakhir, dia tidak bisa mengubah sikap angkuhnya yang biasa dia lakukan. Selain itu, Xiao Ning menjadi satu-satunya laki-laki di seluruh klan yang hampir tidak bisa dibandingkan dengan Sun Er, merasakan bahaya dari kinerja tiba-tiba Xiao Yan. Sebelum dia tumbuh kuat, saya akan memukulinya tanpa ampun. Skenario kasus terbaik adalah bahwa pemukulan akan meninggalkan bekas luka dan menghancurkannya dari pelatihannya. Sambil memikirkan pikiran jahatnya, sudut mulut Xiao Ning melengkung menjadi senyum. Meskipun Xiao Yan berusia 7 Duan Qi, Xiao Ning masih yakin dengan 8 Duan Qi-nya. Bagaimanapun, setiap Duan Qi setelah 7 Duan Qi memiliki perbedaan besar di antara mereka. Mengobrol dengan suara rendah dengan Sun Er, penglihatan Xiao Yan tanpa tujuan menatap sekeliling sisi lapangan pelatihan dan menangkap senyum di wajah Xiao Ning. Berpikir sejenak, Xiao Yan menyadari apa itu senyum itu dan tersenyum sendiri. Berpikir, seseorang yang bahkan tidak bisa menutupi emosinya tidak bisa menimbulkan risiko sama sekali. Setelah Xiao Ke kalah dari Xiao Yan, tidak ada orang lain yang berani menantang Xiao Yan yang sedang duduk dan klan yang tidak memenuhi syarat mengarahkan pandangan mereka pada orang lain. Tetapi setelah beberapa putaran tantangan, hanya 2 orang, mengandalkan keberuntungan dan teknik Dou yang akrab, mampu mengalahkan lawan mereka dan memenuhi syarat untuk upacara kedatangan zaman. Melihat lapangan latihan yang perlahan-lahan menenangkan, Xiao Zhan yang tersenyum berdiri dan mengumumkan hasilnya bersama dengan beberapa pemberitahuan tentang upacara kedatangan umur bulan depan. Perlahan berdiri, Xiao Yan tersenyum ke arah Xiao Zhan yang bahagia di atas panggung. Sementara Xiao Zhan tidak pelit memberi putranya yang berkualitas acungan jempol. Tepat setelah membersihkan pakaiannya, Xiao Yan mendeteksi aroma wangi. Mengerutkan alisnya sedikit,
Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Mei berdiri di depannya dan bertanya, apakah Anda butuh sesuatu? Melihat ketidaksopanan dan kedinginan di wajah Xiao Yan, keberanian Xiao Mei terputus-putus ketika dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, Xiao Yan Biaodi, selamat. Terima kasih. Sedikit mengangguk, Xiao Yan melirik Sun Er di sampingnya. Xiao Yan Biaodi, ayahku akan secara pribadi mengajar teknik Do tingkat Huang tinggi di aula teknik Do besok. Apakah Anda ingin ikut dengan saya? Xiao Mei tersenyum dan kombinasi antara pesona wanita dan kelezatan pemuda menciptakan pertanyaan yang tak tertahankan. Mendengar itu, alis Xiao Yan sedikit melonjak. Tepat ketika Xiao Yan hendak menemukan alasan untuk menolak Xiao Mei, lengan putih pucat menyelinap dan terkunci dengan lengannya. Terkejut, Xiao Yan berbalik untuk menemukan Sun Er yang tersenyum. Benar-benar minta maaf Xiao Mei Biaojie. Sun Er telah mengundang Xiao Yan GG untuk menemaniku besok untuk mengunjungi Wutan City dan jadi dia tidak bisa pergi dengan Xiao Mei Biaojie ke Balai Teknik Do. Di bawah tatapan tertegun, Sun Er berpegangan pada lengan Xiao Yan sementara sedikit permintaan maaf berlama-lama di wajahnya yang lembut. Bab 35 bersalah. Mendengar kata-kata Sun Er, Xiao Mei berhenti dan menimbang pikirannya dengan cermat. Jika itu adalah gadis lain di dalam klan, Xiao Mei yakin bahwa dia bisa keluar di atas berdasarkan kecantikan dan bakatnya. Tetapi terhadap Sun Er, Xiao Mei hanya bisa mengakui kekalahan. Melihat bahwa wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, Xiao Mei memberikan senyum mencela diri dan hanya bisa pergi dengan kekalahan. Kerumunan dalam bidang pelatihan menatap Xiao Yan yang sedang disandari oleh Sun Er dan mereka semua merasa iri. Kapan Sun Er, yang menjadi mutiara paling cemerlang dari seluruh klan, begitu dekat dengan laki-laki lain? Menonton Xiao Mei dengan canggung berjalan pergi, Xiao Yan tertegun dan menoleh untuk melihat Sun Er yang tersenyum. Dia mengejek, gadis, apa yang kamu lakukan? Sun Er masih menggantung di lengan Xiao Yan ketika dia melirik kerumunan yang menatap dan dengan polos berkata, bukankah Xiao Yan GG akan menolaknya? Mendengar itu, Xiao Yan memutar matanya. Alasan yang ada dalam pikirannya benar-benar berbeda dari apa yang tersirat Sun Er dengan alasannya. Teringat ekspresi canggung di wajah Xiao Mei, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya sambil berpikir, apakah Sun Er sengaja melakukan itu? Hanya saja Sun Er tidak suka seberapa cepat dia berubah. Haha, pergi ke Balai Teknik Do untuk belajar teknik Do bersama-sama. Dia tidak pernah mengundang Anda dalam 3 tahun terakhir. Sun Er menyeret Xiao Yan keluar dari bidang pelatihan perlahan-lahan saat dia mengabaikan tatapan di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia menggumamkan kata-kata yang hanya bisa didengar Xiao Yan. Sepertinya dia benar-benar tidak suka seberapa cepat Xiao Mei berubah. Dengan mengangkat bahu ringan, Xiao Yan setuju dengan Sun Er dengan senyum pahit. 3 tahun yang lalu, Xiao Mei cukup dekat dengannya tetapi ketika Xiao Yan menerima gelar cacat, ia dapat melihat betapa realistis Xiao Mei. Menonton Xiao Yan dan Sun Er meninggalkan lapangan, wajah Xiao Ning berkedut sementara tangannya mengepal begitu keras sehingga suara retak tulang bisa didengar. Kecemburuannya bahkan membuat matanya sedikit merah. Berat, 1 bulan dari sekarang, aku akan mematahkan semua gigimu. Xiao Ning meludahkan kata-kata saat dia dengan marah meninggalkan lapangan pelatihan. Di platform atas, Xiao Zhan hendak pergi ketika dia melihat pemandangan itu dan dengan penuh perhatian menatap Sun Er dan Xiao Yan sementara sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Yan Er, apakah dia suka Sun Er? Latar belakang Sun Er, bahkan Nalan Yan Ran tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan dengan bakat tingkat jenius, akan sangat sulit untuk disetujui oleh kekuatan di belakangnya. Setelah berpikir sebentar, Xiao Zhan menghela nafas saat dia perlahan pergi. Sambil berjalan, Xiao Yan tiba-tiba akan kosong ketika dia mengingat apa yang baru saja terjadi. Berbelok di sudut, Sun Er tiba-tiba melepaskan lengan Xiao Yan dengan wajah merah. Mendorong pipinya,
Dia menatap Xiao Yan dengan menuduh. Kehilangan momentum yang menyeretnya ke depan. Xiao Yan merasa bingung apa yang harus dilakukan dan bahkan menghela nafas tanpa alasan. Matanya pindah ke Sun Er saat dia memikirkan apa yang tersirat Sun Er. Merasakan tatapan kosong Xiao Yan. Wajah kecil Sun Er memerah saat tangannya terangkat secara naluriah dan dia berkata, Xiao Yan GG, kau. Ahem, ahem, bangun dari keadaannya. Xiao Yan dengan keras terbatuk-batuk sementara wajahnya menjadi merah tidak sehat dan dia berpikir, kapan aku pergi begitu rendah untuk memikirkan hal itu terhadap adik perempuanku sendiri. Meskipun Sun Er dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan darah yang sebenarnya, mereka berdua hidup satu sama lain selama lebih dari 1 dekade dan hubungan mereka tidak jauh lebih buruk daripada saudara lelaki atau perempuan yang berdarah. Tidak mengherankan bahwa Xiao Yan sudah menganggap Sun Er sebagai adik perempuannya dan merasa bersalah dan jijik terhadap dirinya sendiri ketika dia menyadari apa yang dia pikirkan. Dengan kesadaran yang tiba-tiba itu, suasananya menjadi canggung. Sun Er menunduk dan keanggunannya yang biasa telah digantikan dengan rasa malu seorang gadis. Sesekali, dia memiringkan pandangannya untuk mengintip sisi wajah Xiao Yan yang menatap lurus ke depan. Di bawah atmosfer yang canggung, jalan yang tidak terlalu panjang itu terasa seperti penaklukan besar yang membutuhkan waktu lama untuk mencapai akhir. Tentu saja, terlepas dari berapa lama penaklukan itu terasa, itu memiliki akhir, di mana jalan terbagi dua arah. Di sini, Xiao Yan dengan lembut mengatakan selamat tinggal dan mulai melarikan diri. Xiao Yan GG. Menyaksikan Xiao Yan yang panik, Sun Er tertegun oleh pemandangan itu sebelum dia memanggil. Hah! Berhenti. Xiao Yan melihat ke belakang untuk melihat Sun Er berdiri di bawah pohon willow dan jantungnya mulai berdetak cepat lagi. Sun Er mengenakan jubah hijau dengan sabuk ungu yang berkibar tertiup angin. Dia dan pohon willow di belakangnya membuat gambar yang tidak tampak duniawi. Besok, maukah kamu menemani Sun Er? Di bawah cabang-cabang pohon willow, wajah lembut gadis itu memiliki rona merah ketika gigi gioknya menggigit bibir merah mudanya. Sepasang mata yang indah sedang menonton Xiao Yan dengan sedikit antisipasi. Bab 36 Terobosan komikal. Sulit dipercaya bahwa Sun Er yang anggun akan mengucapkan kata-kata feminin. Pesonanya membuat pikiran Xiao Yan berkeliaran lagi. Diam-diam mengkritik dirinya sendiri. Xiao Yan menjawab dengan nada teredam. Setelah itu, dia melarikan diri sambil berada di bawah tatapan tersenyum Sun Er. Menonton Xiao Yan yang pergi, Sun Er menutupi mulutnya sambil tertawa. Kemudian, dia mengerutkan alisnya dan pergi ke sebuah kolam yang tidak terlalu jauh. Pantulan di kolam menunjukkan wajah cantik dengan mata cerah dan gigi putih. Dengan setiap gerakannya, ada pesona yang tidak bisa dijelaskan yang menarik satu. Cantik sekali. Berputar. Senyum puas muncul di bibir Sun Er. Tidak jauh dari sana, sepasang pemuda yang baru saja kembali ke klan setelah petualangan di luar berhenti dengan mulut terbuka lebar. Mata mereka menunjukkan keterkejutan mereka sementara mereka dengan bodohnya mengawasi gadis itu di bawah pohon willow. Menyusut kembali ke kamarnya, Xiao Yan menarik napas besar saat dia menutup pintu. Menyeka keringat dingin di dahinya. Dia tersenyum pahit, gadis ini. Ketika dia tumbuh dewasa, dia mungkin akan menjadi lebih cantik daripada Ya Fei di pelelangan. Duduk di mejanya, Xiao Yan meneguk teh sambil pikirannya masih penuh dengan Sun Er. Teringat betapa cantiknya mata Sun Er, Xiao Yan tiba-tiba merasakan hatinya terbakar. Menggelengkan kepalanya, Xiao Yan mengutuk terhadap dirinya sendiri dan akhirnya tenang. Mengayunkan lengannya yang sakit, Xiao Yan pergi ke sudut kamarnya dan mengeluarkan baskom kayu yang penuh dengan yayasan eliksir sebelum dengan cepat melompat masuk. Dengan air dingin yang berdenyut-denyut di kulitnya, kehangatan moderat menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan dan perlahan-lahan menghilangkan kelelahan di dalam dirinya. Saat riak terbentuk, Xiao Yan malas berbaring di sisi baskom kayu saat napasnya melambat dan tenang.
Mengingat keterkejutan di wajah semua orang hari ini di bidang pelatihan, senyum muncul di wajah Xiaoyan. Kekuatan, hal yang paling penting di dunia ini. Sambil menggosok pelipisnya, wajah yang dingin tapi cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Itu milik Nalan Yanran. Dengan matanya menyipit, Xiaoyan bergumam, 2 tahun lagi. Kamu lebih baik bersiap-siap karena aku akan menemukanmu. Jika bukan karena kedinginan di dalam kata-kata, siapapun akan mengira bahwa kata-kata Xiaoyan adalah untuk kekasih dan bukan saingan pahit. Mengingat sikap angkuh dan frase Nalan Yanran di aula utama, tangan Xiaoyan perlahan melengkung menjadi tinju. Rasa malu yang dia alami tercetak dalam dirinya. Haha, aku bahkan tidak bisa istirahat. Orang itu, meskipun dia sombong, telah diambil oleh pemimpin fraksi Faction of Mystic Clouds. Bakat dan potensinya tidak boleh terlalu buruk. Bibir Xiaoyan tersenyum dingin. Mengambil napas dalam-dalam, Xiaoyan menyadari bahwa setiap kali dia memikirkan Nalan Yanran, dia akan memiliki kekuatan baru yang akan mendorongnya ke batas kemampuannya. Dia dengan cepat mengeluarkan posisi malasnya dan duduk tegak di dalam baskom kayu. Tangannya melambai untuk membuat simbol sebelum perlahan-lahan menyingkirkan semua pikiran dari benaknya untuk memulai pelatihan. Sejak pemeriksaan beberapa hari yang lalu, Xiaoyan jelas bisa merasakan bahwa tatapan yang dikirim klannya tidak lagi penuh cemoohan, melainkan dipenuhi dengan rasa hormat. Untuk tatapan baru yang telah dia alami 3 tahun lalu, Xiaoyan tenang dan tenang tanpa menjadi penuh dengan dirinya sendiri karena betapa dihormati dia. Sehari setelah pemeriksaan selesai, Xiaoyan tetap setia pada kata-katanya dan menemani Sun Er untuk menikmati pemandangan di kota dan di pegunungan. Selain ayahnya, Xiao Zhan, Sun Er adalah orang terdekat dalam klan dengan Xiaoyan dan karenanya, Xiaoyan tidak bisa menolak permintaannya. Setelah hari yang santai, kehidupan Xiaoyan kembali ke keadaan tenang dan tertib. Dia akan berlatih teknik Do di belakang gunung di pagi hari, sebelum kembali ke kamarnya untuk melatih Doki selama sisa waktu dan kadang-kadang mengobrol dengan Sun Er dan ayahnya. Hidupnya sederhana dan teratur. Selama periode ini, Xiaoyan sesekali bertemu Xiao Mei sambil berjalan di sekitar klan dan ketika dia mendengar dengung lembut, Xiaoyan Biaoge, dia menjawab dengan senyum dan beberapa alasan untuk melarikan diri. Terhadap orang-orang yang meninggalkannya selama bertahun-tahun kesulitannya, Xiaoyan tidak pernah kembali menjadi dekat dengan mereka. Dia tahu bahwa orang-orang yang tiba-tiba menjadi hormat dan ramah kepadanya karena bakatnya yang dilahirkan kembali akan bertindak seperti orang asing yang dingin saat dia kehilangan bakatnya. Backstab semacam ini, mengalaminya dulu sudah cukup. Waktu 1 bulan perlahan berlalu dan hanya ada 7 hari tersisa sebelum upacara kedatangan zaman Xiao Clan. Meskipun sejumlah besar waktu telah berlalu, dari pemeriksaan hingga 7 hari sebelum upacara kedatangan zaman, keinginan Xiaoyan untuk sampai ke 8 Duan Qi masih belum dijawab yang membuatnya kecewa. Setelah berjuang selama 8 Duan Qi selama 2 hari lagi, Xiaoyan masih tidak mengalami terobosan dan di tengah kekecewaan, ia melonggarkan latihannya sehingga ia bisa berada dalam kondisi terbaik untuk upacara kedatangan zaman. Tapi, tepat ketika dia berpikir bahwa dia tidak memiliki harapan untuk membuat terobosan dan melompat ke 8 Duan Qi, kejutan yang menarik datang. Pada malam itu 2 hari sebelum upacara kedatangan zaman, Xiaoyan yang tertidur lelap tiba-tiba melompat seperti sedang bermimpi dan bahkan sebelum melepaskan pakaiannya, ia melompat ke baskom kayu yang nyaris tidak memiliki yayasan eliksir. Kiri. Setelah berjuang setengah malam, Xiaoyan akhirnya membuka matanya, masih mengantuk. Dan kemudian, dia menyadari bahwa 8 duan termasyur yang telah dia perjuangkan untuk mencapai 2-3 bulan akhirnya, ketika dia masih setengah tertidur, telah tercapai. Menuju terobosan membingungkan namun lucu ini, Xiaoyan, sementara senang dan terkejut, hanya bisa berseru, sungguh.